Berjumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini dari Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ringkasan silsilah dalam Matius pasal 1 ini sesungguhnya merangkum kitab Perjanjian Lama. Jadi dengan menuliskan orang-orang dalam silsilah ini, Allah bermaksud kita mempelajari dan memahami Perjanjian Lama. Karena untuk mengerti Perjanjian Baru, kita harus mengerti Perjanjian Lama. Demikian juga sebaliknya. Sekarang kita akan melihat kembali kepada periode 14 nama pertama dari Abraham sampai kepada Raja Daud. Dikaitkan dengan waktu, peristiwa yang terjadi, dan kitab di mana nama mereka tertulis. Periode 14 nama ini berkisar 1163 tahun. Kita mulai dengan Abraham, kemudian Ishak sampai kepada Hesron. Rentang waktu 6 nama pertama ini selama 290 tahun. Kita membaca kisah ini dalam Kejadian, mulai saat Allah memanggil Abraham sampai dengan Yakub masuk ke Mesir disertai 70 orang di dalam rombongannya. Di dalamnya ada Peres dan Hesron. Abraham lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Peristiwa yang harus diperhatikan ialah orang yang dipanggil Allah keluar dari Babel, lambang dunia yang jahat ini, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Allah mengadakan perjanjian suluh dengannya. Allah menggenapi janji keturunan kepadanya melalui Sarah pada umur 100 tahun. Awal namanya adalah Abram, artinya Bapa yang tinggi atau Bapa yang agung. Kemudian Allah menggantinya menjadi Abraham, artinya Bapa banyak orang atau Bapa sejumlah besar bangsa. Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ishak anak janji adalah anak mujizat. Ia lahir dari Abraham yang berumur tua, Sarah yang telah mati pucuk. Arti nama Ishak adalah tertawa. Ia menikah dengan Ribka dan memiliki anak kembar Esau dan Yakub. Ishak memiliki beberapa saudara seayah sebetulnya, tetapi berlainan ibu, diantaranya Ismail. Namun Ishaklah yang menjadi pewaris sah, penerima berkat yang sulung. Ia mewarisi semua berkat Abraham, terutama berkat perjanjian, yaitu iman kepada Allah. Yakub adalah pewaris selanjutnya dari Abraham dan Ishak. Ia sempat hidup bersama bukan hanya dengan ayahnya, namun juga dengan kakeknya Abraham. Tampaknya Yakub menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan. Namun hal ini untuk menunjukkan bukan hanya kedaulatan Allah, tetapi menunjukkan respon manusia. Karena Esau tidak menghargai hak kesulungan, maka Yakub menghargainya. Yakub artinya orang yang memegang tumit, orang yang menduduki posisi orang lain. Karena konflik dengan Esau, ia lari ke rumah pamannya Laban, saudara ibunya Ribka. Dia memiliki 4 istri dan dikaruniai 12 anak. 12 laki-laki, 1 perempuan. Ia bergumul dengan malaikat Allah di Sungai Yapok untuk meminta berkat Allah. Malaikat Allah memukul pangkal pahanya sehingga ia menjadi pincang agar langkah hidupnya bergantung pada Allah. Allah mengganti namanya menjadi Israel.
Sesuai dengan arti nama Israel, God shall fight. Maka selanjut hidupnya lah Allah yang berperang bagi Israel. Kejadian 32 ayat 28. Menjelang kematiannya, setelah berpesan kepada anak-anaknya, ia menarik kakinya ke atas tempat pembaringan, lalu meninggal. Ia menyatakan imannya, ia menutup langkahnya, mengakhirinya langkahnya dengan beristirahat. Ia kembali kepada Allahnya. Yehuda adalah anak keempat dari Yakub. Nama Yehuda artinya memuji atau pujian. Ia menerima warisan kerajaan sebagai salah satu pewaris hak kesulungan melalui nubuat Yakub bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yehuda menggantikan Ruben menerima salah satu bagian hak kesulungan. Ruben digantikan karena ia sengaja berlaku cemar dengan istri ayahnya. Sesudah memiliki 3 orang anak, Yehuda memiliki 3 orang anak, Er, Onan, dan Shelah. Er menikah dengan Tamar, tetapi Er jahat di mata Tuhan dan Tuhan membunuhnya. Onan diminta Yehuda untuk melahirkan keturunan bagi Tamar dan Er. Namun Onan ini juga jahat. Ia tidak mau memberikan benihnya. Maka Tuhan membunuhnya. Yehuda seharusnya memberikan juga Syulah kepada Tamar. Tapi karena ia takut Syulah mati seperti kedua kakaknya, maka ia tidak memberikan Syulah kepada Tamar. Tamar disuruh pulang kepada orang tuanya dengan menjanda. Suatu ketika Yehuda ke sebuah tempat namanya Timna. Mengetahui hal ini, Tamar berpura-pura berpenampilan seperti seorang sundal dengan menutup mukanya untuk menarik perhatian Yehuda. Maka terjadilah Tamar melahirkan Peres dan Serah dari Yehuda, ayah mertuanya. Nama Tamar berarti mendirikan dengan tegak. Melalui perbuatan ini Tamar menegakkan bukan hanya keadilan, namun menegakkan keturunan untuk memperoleh hak kesulungan dan warisan iman. Peres dan Serah adalah anak kembar dari Yehuda, dari Tamar. Sungguh heran, hanya sekali saja Tamar tidur dengan Yehuda, namun ia mendapatkan anak kembar. Dan kedua anak kembar ini sungguh luar biasa. Sejak dalam kandungan keduanya sudah berkompetisi. Dan dalam waktu kelahiran, sebetulnya Shelah telah mengeluarkan tangannya. Namun Peres menerobos lebih dahulu dan menjadi anak sulung. Itu sebabnya ia dinamai Peres, yang artinya menembus keluar dengan kuat. Keluar dengan menyisikan atau menerobos. Hesron adalah nama yang termasuk dalam daftar 70 orang yang pergi ke Kanaan, ke Mesir bersama dengan Yakub. Kejadian 46 ayat 12. Namun yang mati dan dikuburkan di Efrata, nama lama Bethlehem di tanah Kanaan. 1 Tawarik 2 ayat 24. Entah bagaimana ia berani kembali ke Kanaan. Namun di sini terlihat akan imannya. Ia percaya akan janji Tuhan kepada nenek moyangnya. Hesron membentuk keluarga yang besar dan bahkan keturunannya menjadi kaum ahli surat, ahli kitab atau ahli Taurat. 1 Tawarik 2 ayat 55 yang dikenal dengan sebutan orang Keni. Mereka selanjutnya menjadi keluarga penjaga hukum Taurat. Sesuai dengan nama Hesron, artinya mengelilingi dengan tembok, atau juga artinya pagar. Nah, keenam nama ini membawa kita kembali untuk melihat kitab pertama yang ditulis oleh Musa, Kitab Kejadian. Kitab Kejadian, nama Ibraninya itu adalah pada mulanya. Sesuai dengan nama kitab ini, kita menemukan berbagai asal mula. Asal mula penciptaan, asal mula sejarah manusia, asal mula dosa dan juga kematian, asal mula janji penebusan, asal mula peradaban, bahkan asal mula kerajaan Babel.
Dan yang terpenting, asal mula bangsa Yahudi. Melalui kejatuhan manusia pertama, air bah di zaman Nuh, serta Nimrod dan kerajaan Babelnya, kita ditunjukkan apa yang menjadi masalah manusia, apa yang salah dengan kehidupan ini, dan juga ditunjukkan apa jalan keluarnya, bagaimana memperbaikinya. Itu sebabnya melalui kitab inilah kita dapat menelusuri silsilah keturunan bangsa Yahudi, bangsa yang dipanggil dan dipilih Allah, dari Adam sampai Yakub atau Israel, yang tidak lain adalah silsilah keturunan tentang datangnya Sang Penebus itu sendiri. Kita dituntun untuk mendapat jalan keluar dari permasalahan manusia dan dunia. Kita diberi contoh melalui mereka, cara mereka berespon dengan iman terhadap panggilan dan janji Allah. Dari teladan iman mereka, kita dapat melihat bagaimana Allah membangun dan membentuk umatnya. Kita juga dapat mempelajari kitab Kejadian melalui 6 peristiwa penting dalam kitab ini. Penciptaan alam semesta di pasal 1 dan 2, kejatuhan manusia pasal 3-5, penghukuman air bah pasal 6-10, pemberontakan Babel pasal 11, panggilan Abraham pasal 12-18, dan perjalanan Yusuf dan Yakub ke Mesir. Selain itu, kita juga bisa mempelajari kitab Kejadian melalui 6 tokoh kunci yang ada dalam kitab ini. Pertama, Adam pasal 1-5, Nuh pasal 6-10, Abraham pasal 11-12 sampai pasal 18, Ishak pasal 25-27, kemudian Yakub pasal 28-36, dan Yusuf pasal 37-50. Nah, ada catatan tambahan, kalau lihat dari jenis kehidupan dari tokoh-tokoh dalam kitab Kejadian ini, itu sejajar dengan kehidupan di masa Ayub. Jadi, kitab Ayub dipercaya ditulis di masa kini. Kitab Ayub termasuk golongan kitab puisi. Kita akan mempelajarinya bersama-sama kitab puisi lainnya. Haleluya, Tuhan menolong kita untuk memahami tokoh-tokoh dalam Alkitab dan memahami kitab-kitab di dalam Alkitab.